Halo, saya akan membacakan atau merekap komik dengan judul Sang Keturunan Naga Ilahi. Selamat menonton. Disclaimer, video ini adalah karya fiksi atau tidak nyata. Memohon kepada penonton untuk tidak meniru segala sesuatu yang tidak nyata dan melanggar hukum. Disclaimer, video ini adalah benua dunia Suan, tempat dominasi artifisial berkuasa, dan yang kuat dihormati. Agar orang biasa menjadi pejuang, mereka harus membangkitkan meridian bela diri mereka terlebih dahulu. Meridian bela diri, saluran dalam tubuh manusia yang mampu merasakan dan menyerap energi spiritual, fondasi para pejuang. Mereka dapat menyalurkan energi spiritual ke setiap sudut tubuh, memberikan prajurit kemampuan untuk memotong sungai dengan pisau, memanggil angin dan hujan, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Asteris energi spiritual, suatu bentuk energi yang ada di dunia yang dapat diserap oleh manusia dan makhluk hidup. Di malam hari yang hujan, dalam sebuah rumah, seorang pemuda terbaring di ranjangnya. Dia mencoba mengambil segelas air di meja sebelahnya, namun dengan tubuh lemah dan gemetar, gelas itu pun terjatuh. Pemuda itu mengumpat kesal, berteriak, "Sial!" dan berkata, "Mungkinkah? Apakah aku benar-benar menjadi tidak berguna sekarang?" Cerita pun dimulai. Chapter 1. Nama saya Lu Hao. Sebulan yang lalu, saya membangunkan 4 meridian bela diri. Lu Hao adalah murid top dari keluarga Lu di kota Tiankui. Namun, suatu saat secara tidak sengaja Lu Hao melihat temannya, Lu Xiaolin, sedang melakukan penganiayaan terhadap murid perempuan. Lu Hao pun berinisiatif membantu murid perempuan itu dengan menyerang Lu Xiaolin. Namun sialnya, itu adalah jebakan Batman dari kepala klan Lu Tianyun. Lu Hao pun diserang dari belakang oleh kepala klan. Dia terkejut dan batuk, "Kaf." Kepala klan Lu Tianyun adalah kakek dari Lu Xiaolin. Dikarena dia iri dengan pertumbuhan dari Lu Hao, dia melakukan tindakan yang keji. Wanita rendahan itu pun berkata, "Lu Hao menyerangku dan bahkan mencoba membunuhku. Tapi untungnya Lu Xiaolin datang untuk menyelamatkanku." Dengan fitnah itu mereka menuding Lu Hao menyerang anggota klan. Dengan itu meridian bela diri Lu Hao pun dihancurkan. Di tengah hujan dan malam yang sunyi, Lu Hao ditendang keluar dari klan. Scene berpindah. Kini di sebuah kamar, terlihat Lu Hao. Dia bergumam, "Hidup di dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Namun meridian bela diriku telah dihancurkan. Apakah masih ada tempat untukku di dunia ini?" Lu Hao menoleh, dan dia melihat ada sebuah surat. Dia pun membaca surat itu. 10 tahun di sebelah timur sungai. Terkadang sisik emas berubah menjadi naga. Aku telah kembali ke Sekte Pedang Suan. Kamu harus menenangkan diri. Dari Hua Dai. Dai adalah satu-satunya orang yang peduli padaku ketika kejatuhanku. Yang tak bisa dipercaya, dia adalah murid dari Sekte Pedang Suan yang terhormat. Dia bilang, "Jika ingin membalasku, kau harus terus hidup dan berjuang." Dia bagaikan malaikat. Tentu saja aku tidak bisa menyerah. Jika tidak, bagaimana aku akan membalas Lu Xiaolin dan Lu Tianyun? Lu Hao dengan tubuh lemah dan gemetar tetap bertekad dan berjalan keluar. "Mereka sudah menganggapku sebagai musuh. Demi keselamatanku, aku harus segera meninggalkan kota Tiankui," gumam Lu Hao di toko senjata kota Tiankui. "Namun, karena aku diusir, membeli pedang pertahanan diri saja adalah suatu kemewahan. Tanpa senjata untuk pertahanan, meninggalkan kota akan lebih berbahaya. Bos, apakah ada yang lebih murah?" Bukannya itu Lu Hao. Talenta paling menjanjikan di kota Tiankui kita," saut seseorang. "Sudah sebulan. Aku pikir kamu mati gelombang." "Lu Xiaolin," gumam Lu Hao terkejut, dan keringat pun mencucur. "Tangkap dia," perintah Lu Xiaolin. Lu Hao pun tertangkap oleh 2 houndnya Lu Xiaolin. "Lu Hao, kau tak hanya menudingku dengan palsu, tetapi kau juga mencoba untuk membunuh seorang anggota kelompok seperti aku."
Lu Hao, berlutut dan minta maaflah kepadaku, atau aku akan membunuhmu. Haha. Ucap Lu Xiaolin dengan seringai jahatnya. Lu Hao tersenyum kecil dengan tenang berkata, memaksaku berlutut atas tuduhan tak berdasar. Bahkan jika langit runtuh, itu tak mungkin. Lu Xiaolin marah, dan berkata, kalau begitu maka matilah. Dan membanting Lu Hao, bersiap untuk serangan lanjutan. Teriak Lu Hao. Lu Hao terjatuh dan mengeluarkan cairan merah. Dan bergumam, UGH. Lu Xiaolin sedang dalam tahap kedua kondensasi Qi. Dalam kondisiku saat ini tanpa kekuatan bela diri, aku sama sekali tidak dapat melawannya. Sial. Lu Xiaolin pun bersiap menginjak Lu Hao. Dengan seringai jahatnya, Lu Xiaolin berkata, dengan langkah ini, akan kubuat kau terbaring seumur hidupmu. Duak, tepat di tulang punggung Lu Hao. Arregegege. Lu Hao berteriak kesakitan. Ini, aku tidak bisa merasakan kakiku. Apakah aku akan mati? Gumam Lu Hao dengan wajah pucatnya. Ding, tulang Lu Hao tersambung kembali dibarengi cahaya keemasan. Dan kemudian ada sosok naga berwarna emas. Roar, perasaan ini. Kakiku sedang disembuhkan dengan cederaku juga. Apa ini? Gumam Lu Hao. Terlihat cahaya emas itu menyembuhkan tulang Lu Hao. Aku ingat ayahku menyebutkan bahwa klan Lu mungkin memiliki potensi untuk membangkitkan garis keturunan naga ilahi. Setelah dibangkitkan, potensinya tak terukur. Gumam Lu Hao. Garis keturunan naga ilahi adalah kekuatan istimewa yang dapat menekan meridian bela diri lainnya. Syarat-syarat untuk membangkitkannya masih belum diketahui. Dan terlihat naga itu begitu sangar dan sangat besar. Terlihat Lu Hao begitu kecil di hadapannya. Lu Hao bergumam, tetapi kekuatan luar biasa dari garis keturunan naga ilahi dapat membawa kekuatan seorang prajurit sendiri ke Zen Knight-nya. Tak tertandingi oleh meridian bela diri manapun. Jadi, apakah saya telah membangkitkan garis keturunan naga ilahi? Sin kembali ke waktu normal. Terlihat Lu Xiaolin bersiap menyerang Lu Hao dengan tendangannya. Dan berteriak, matilah Lu Hao. Akan tetapi Lu Hao berhasil menghindar. Dan berputar lalu mengambil pedang Lu Xiaolin. Dan berkata, oh begitukah? Maka selanjutnya, apa yang akan terjadi? Tanya Lu Hao dengan menyiapkan sebuah serangan. Sedetik kemudian, serangan pedang Lu Hao dengan tebasan berwarna emas. Lu Hao menebas tanpa ekspresi. Terlihat tebasan itu menebas dari pundak ke bawah Lu Xiaolin. Lu Hao tersenyum dan berkata, akan kubuat kamu merasakan rasa lebih baik daripada mati. Chapter pun berakhir. Tunggu chapter selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton. Jumpa kembali.